Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Sowan rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, di mana bulan suci Ramadan ini ada suatu malam yang nilai kemuliaannya lebih baik dari 1000 bulan, di mana bulan suci Ramadan ini pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan-setan dibelenggu. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Amin. Sobat Sowan rahimakumullah, marilah pada bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan edukasi, sebagaimana seharusnya kita menjadi seorang yang muslim. Sebagaimana kita tahu bahwa kita ada di dunia ini, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana adanya alam semesta ini dan juga adanya kehidupan ini, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita tahu bahwa kita ini sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah sadar, haruslah paham bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah berkehendak supaya makhluknya yang bernama manusia ini untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Demikianlah seharusnya kita sadar, seharusnya kita tahu, seharusnya kita paham bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengedukasi kita bagaimana seharusnya kita jadi seorang muslim. Pada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita makan, mengharamkan kita minum, mengharamkan kita berhubungan suami istri di siang hari dari azan subuh sampai kumandang azan maghrib. Padahal aktivitas-aktivitas tersebut, yaitu aktivitas makan, aktivitas minum, dan aktivitas hubungan suami istri di bulan-bulan selain bulan Ramadan, di 11 bulan dari 12 bulan yang ada, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan aktivitas tersebut. Tetapi khusus pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Kalau kita ambil hikmah
dari syariat yang Allah berikan ini menunjukkan bahwa kita seharusnya adalah menjadi orang yang taat, yang ridho, yang ikhlas terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, pada bulan suci Ramadan ini kita menerima dengan ikhlas apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kita mampu untuk meninggalkan aktivitas makan, aktivitas minum, dan aktivitas berhubungan suami istri di siang hari hanya semata-mata karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang demikianlah seharusnya kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin, tidak lain dan tidak bukan kita ada di dunia ini hanya memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita begitu gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, padahal bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang berat, karena sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi diharamkan. Dan kita begitu legowo, kita begitu ikhlas, sehingga kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Maka dengan tarbiyah, dengan edukasi, dengan pendidikan yang Allah berikan ini dapat menjadikan kita sebagai seorang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil yang kita peroleh dari pendidikan bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Bertambahnya, meningkatnya ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Cuan rahimakumullah, maka dari itu kita haruslah dalam rangka beribadah dan takwa kepada Allah ini kita sesuaikan seluruh amar perbuatan kita, seluruh ucapan kita, seluruh tingkah laku kita dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada kita. Tidak selayaknya kita sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengimani, hanya mengatakan, hanya berkeyakinan bahwa Allah memang adalah Sang Khalik yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kehidupan ini. Tetapi kita tidak yakin terhadap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan syariat sebagai tuntunan hidup manusia. Tidak sepantasnya seorang muslim bersikap demikian. Memang akhir-akhir ini umat Islam banyak teracuni dengan pemikiran-pemikiran yang bisa menggerogoti akidah keyakinan Islam, bahwa keyakinan Islam ini digerogoti dengan akidah sekulerisme, di mana akidah ini adalah akidah yang memisahkan agama dari kehidupan. Kita yakin, kita percaya adanya Allah, kita yakin dan percaya bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Tetapi kenapa kita tak yakin, kita malah ogah dengan syariat yang diberikan Allah kepada kita? Maka tidak sepantasnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin kita berkelakuan semacam ini. Jamaah Sobat Cuan rahimakumullah, apakah sekulerisme yang banyak dianut oleh umat Islam sekarang ini karena manusia ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, di mana Allah menciptakan pada akal itu khasiat untuk berpikir, untuk menciptakan segala sesuatu, menciptakan kreasi dan inovasi, akhirnya menjadikan manusia sombong sehingga mengatakan Allah tidak berhak untuk mengatur kehidupan manusia. Ini jelas
merupakan kesombongan yang luar biasa. Bagaimana seharusnya kita tahu bahwa akal yang kita miliki, akal yang kita punya itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya akal itu kita tundukkan dengan keinginan dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mentadaburi, untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi seorang muslim yang taat, yang yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan, dan kita juga mau tunduk dan patuh terhadap syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sowan rahimakumullah, itulah sedikit kalau kita mau mengambil hikmah dari tarbiyah di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai amal, sebagai ladang, sebagai pendidikan kita sebagai seorang hamba yang seharusnya taat dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah karena akal pikiran kita menjadi manusia yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya Ramadan ini akan mengantarkan kita menjadi seorang muslim yang la'allakum tattaqun. Saya ridho terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Jadi saya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.